Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Melila Citra dari Akuntansi 60. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi mengenai job posting. Teman-teman biasanya kalau mendengar job posting pasti mendengar juga proses costing. Iya bukan? Nah, sebelum kita fokus pada pembahasan mengenai job posting, tentunya kita harus mengetahui dulu nih, apa sih perbedaan dari kedua metode pengumpulan biaya tersebut. Nah, yang pertama itu ada job posting. Seperti kata-katanya, yaitu job, yaitu merupakan unit produk yang diproduksi berdasarkan job yang masuk atau pesanan yang masuk. Sedangkan untuk proses costing, yaitu sejumlah unit barang yang diproduksinya itu secara massal atau dengan jumlah yang banyak. Nah, mungkin di sini ada perbedaan yang lebih jelas mengenai kedua metode tersebut. Yang pertama itu mungkin dari cara produksinya, seperti yang aku katakan tadi. Kalau job costing itu berdasarkan pesanan, sedangkan proses costing itu secara massal atau kontinu. Nah, untuk sifat produknya, kalau job posting itu relatif heterogen. Misalkan dalam satu pesanan nih ada pesanan perabotan rumah. Nah, bisa jadi dalam perabotan rumah itu ada 50 meja, ada 100 lemari, dan sebagainya. Nah, sedangkan untuk proses costing itu sifatnya relatif homogen. Misal, yaitu ada hanya satu jenisnya saja. Misal dalam satu kali produksi itu memproduksi roti, maka roti semua. Kalau ada produksi keripik, ya udah keripik semua. Nah, untuk tujuan produksinya, kalau job costing itu untuk memenuhi pesanan, sedangkan proses costing itu untuk mengisi persediaan. Jadi mau ada pesanan ataupun tidak, kalau persediaannya udah berkurang maka akan terus diproduksi. Nah, untuk perhitungan harga produknya, kalau job costing tentu saja per pesanan, sedangkan proses costing itu per periode. Nah, sekarang kita udah mulai masuk nih kepada job costing. Hal yang teman-teman harus paling paham itu adalah apa sih tahapan dalam job posting itu sendiri. Yang pertama itu ada identifikasi pekerjaan yang dipilih sebagai objek biaya. Misalkan yang teman-teman pilih itu objeknya adalah pesanan 100 meja kantor. Nah, yang kedua itu ada identifikasi biaya langsung pekerjaan itu. Biaya langsung tuh ada apa aja? Biaya langsung ada direct material cost dan juga direct labor cost, atau yang sering kita sebut juga biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Nah, untuk biaya overhead itu masuk nggak sih, Kak? Untuk overhead itu nggak masuk kepada biaya langsung. Yang ketiga ada pilih dasar alokasi biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung itu kan overhead. Nah, dasar alokasinya itu biasanya ada banyak nih, tapi mungkin yang biasa teman-teman dengar itu dasar alokasinya tuh ada pada jam tenaga kerja dan juga jam mesin. Nah, untuk memilih dua di antara dasar alokasi tersebut, teman-teman bisa lihat nih dari biaya overhead tersebut itu lebih dominan kepada mesin atau kepada tenaga kerja. Kalau misalkan overheadnya lebih dominan ke mesin, maka dasar alokasi yang dipilihnya yaitu pada jam mesin. Selanjutnya yang keempat ada identifikasi biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung tadi overhead. Overhead itu contohnya ada seperti biaya listrik, air, biaya penyusutan, biaya reparasi, dan sebagainya. Nah, yang kelima itu ada hitung tarif per unit dari setiap dasar alokasi biaya. Misalkan dalam 10.000 jam itu terdapat biaya overheadnya itu sebesar 50 juta, maka tinggal dibagi aja nih untuk tarif per unitnya, 50 juta dibagi dengan 10.000 jam tersebut. Selanjutnya yang keenam ada hitung biaya tidak langsung yang dialokasikan ke pekerjaan. Misalkan nih tadi yang teman-teman ambil itu kan pesanan A. Pesanan A itu yang waktu yang dibutuhkan itu 200 jam. Tinggal teman-teman kalian aja 200 jam, teman-teman kaliin dengan tarif yang kalian dapat tadi. Misalkan tarifnya itu 5.000 per jam, tinggal
kali aja 200 jam dikali dengan 5.000 per jam. Selanjutnya yang terakhir itu ada hitung biaya total pekerjaan. Tinggal kalian jumlahkan saja nih dari biaya bahan baku yang pertama tadi, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead pabrik. Mungkin untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Nancy. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nancy Ravelina dari akuntansi 60. Di sini aku mau ngasih contoh soal nih dari apa yang tadi Kak Citra jelasin, yaitu tentang materi job costing. Yang pertama, UKM Balebat dalam bulan Agustus 2016 menerima 3 pesanan produk, yaitu sepatu untuk anak SD, sepatu untuk anak SMP, dan sepatu wanita. Berikut adalah data untuk ketiga pesanan tersebut. Sepatu wanita bahan baku langsungnya 10 juta, biaya tenaga kerja langsung 7 juta, sepatu anak SMP bahan baku langsung 10 juta, biaya tenaga kerja langsung 6 juta. Sepatu anak SD yaitu bahan baku langsung 5 juta, biaya tenaga kerja langsung 3 juta. Biaya overhead untuk ketiga produk tersebut adalah sebagai berikut. Sebelumnya nih, UKM ini masih bersifat padat karya sehingga alokasi untuk biaya tidak langsung menunggakan jam tenaga kerja. Oke, kita lanjutkan lagi. Untuk penyusutan mesin press per bulannya 300.000, penyusutan mesin jahit per bulan 1 juta, bahan penolong per bulan 3.500.000, biaya listrik untuk menggerakkan mesin jahit per bulan 500.000, total jam tenaga kerja langsung untuk ketiga pesanan yaitu 300 jam. Waktu pengerjaan ketiga pesanan yaitu yang pertama, sepatu anak SD sendiri 80 jam, sepatu SMP 90 jam, sepatu wanita 130 jam. Pertanyaannya, berapa harga pokok produksi dari pesanan sepatu anak SD? Yang pertama, objeknya sepatu anak SD. Biaya langsungnya yaitu bahan baku langsung 5 juta, biaya tenaga kerja langsung 3 juta, dasar alokasi kerja langsung yaitu 300 jam. Total biaya tidak langsung sama dengan 5.300.000 yaitu yang terdiri dari penyusutan mesin press per bulan 300.000, penyusutan mesin jahit per bulan 1 juta, dan bahan penolong 3.500.000. Biaya listrik untuk menggerakkan mesin sendiri yaitu per bulannya 500.000. Tarif biaya tidak langsung sama dengan total biaya tidak langsung dibagi total dasar alokasi. Jadi, tarif biaya tidak langsungnya yaitu tadi diketahui sudah 5.300.000 dibagi 300 jam sama dengan 17.666.667 yaitu sama dengan jam tenaga kerja langsung. Biaya tidak langsung dialokasikan pada pesanan sepatu SD, yaitu tadi sepatu anak SD sudah diketahui 80 jam, yaitu tinggal dikalikan saja dengan 17.666.667 yaitu 1.413.333. Total biaya yaitu harga pokok produksi sepatu anak SD yaitu bahan baku langsung 5 juta ditambah biaya tenaga kerja langsung 3 juta ditambah biaya tidak langsung.